Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami yang berjudul Tokoh-tokoh Pemikiran Hukum Islam Kontemporer. Saya Ayu Indasari sebagai pembuka, yang di samping saya yang bernama Andri Irwansyah sebagai pembacaan materi pertama, di sebelahnya Rusdin sebagai pembaca materi kedua, Siti Aulia Rahma sebagai pembicara ketiga. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pembacaan materi dari kami. Tokoh-tokoh pemikiran hukum Islam kontemporer. Para tokoh Islam kontemporer umumnya ditandai dengan lahirnya suatu kesadaran baru atau keberadaan tradisi di satu sisi dan keberadaan modernitas di sisi yang lain, serta bagaimana sebaiknya membaca keduanya. Maka tradisi dan modernitas merupakan isu pokok dalam pemikiran Islam kontemporer. Berbeda dengan pemikiran Islam tradisional yang melihat modernitas sebagai semacam dunia lain, dan berbeda pula dengan pemikiran Islam modernis yang menggilas tradisi demi pembaharuan pemikiran Islam kontemporer. Melihat bahwa turas adalah prestasi sejarah, sementara hadatsa adalah realitas sejarah, maka tidak bisa menekan turas apalagi menafikannya hanya demi pembaruan, rasionalisasi atau modernisasi sebagaimana perspektif modernis selama ini. Maka keduanya, turas dan hadatsa, harus bisa dibaca secara kreatif dengan sadar dan model pembacaan kontemporer. Berikut beberapa tokoh-tokoh pemikiran hukum Islam kontemporer, yaitu 1. Biografi Kyai Ahmad Mustafa Bisri atau sering disapa dengan Gusmus. Lahir pada tanggal 10 Agustus 1944 di Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah alumni Universitas Al-Azhar Kairo dan penerima beasiswa studi Islam dan Arab dari tahun 1964 hingga 1970. Beliau beruntung tumbuh dalam keluarga yang patriotik, cerdas, maju dan penyayang. Pemikiran beliau yaitu pemikiran mata air, lahir dari keprihatinan beliau yang diungkapkan media. Impiannya akan media alternatif yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih jelas diwujudkan dalam gagasan ini, yang awalnya merupakan jawaban atas keprihatinannya terhadap kebebasan pers yang sangat tidak terkendali setelah Orde Baru tumbang pada tahun 1908. Konsep mata air ini akhirnya terwujud meski belum beroperasi penuh seperti yang diantisipasi beliau. Meski beliau adalah lulusan pondok pesantren yang merupakan lembaga pendidikan adat dan tokoh NU yang merupakan perkumpulan ketat konvensional, namun pertimbangannya tidak konvensional. Pemikirannya beliau yaitu pemikiran kekinian. Pencapaian dari beliau ini kini memimpin pesantren Raulatul Thalibin di Leteh, Rembang. Pekerjaannya di pesantren Taman Pelajar adalah sebagai guru dan penulis. Beliau menjadi pengurus divisi olahraga HIPPI atau Himpunan Pemuda dan Pelajar Indonesia. Di HIPPI juga beliau pernah mengelola majalah organisasi bersama dengan Abdurrahman Wahid atau sering disapa Gus Dur. Di antara karya-karya beliau terbitannya yaitu Kitab Pendidikan Islam. Itulah tadi pembacaan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Biografi Syafi'i Ma'arif. Ahmad Syafi'i Ma'arif lahir pada tanggal 31 Mei 1935 di sebuah desa di Sumpur Kudus, Sumatera Barat. Di antara 4 bersaudara, Ma'rifah, Rauf, dan Fathia putra bungsu mendaftar ke Madrasah Muallimin Muhammadiyah di kota yang sama. Syafi'i selalu menduduki peringkat pertama dalam rapornya yang sekolah mendidik kader Muhammadiyah itu. Setelah mendapatkan gelarnya di Yogyakarta, ia bekerja sebagai guru sekolah Muhammadiyah di Lombok Timur selama setahun sebelum pindah ke Jawa untuk memulai pendidikannya di FKIP Cokroaminoto, Solo, di mana ia meraih gelar sarjana pada usia 29 tahun. Pemikiran Syafi'i Ma'arif, warna dan corak pemikirannya keislaman. Ahmad Syafi'i Ma'arif tidak lepas dari pemikirannya tentang masalah pendidikan Islam. Seperti telah disebutkan sebelumnya,
Titik fokus pemikirannya adalah misi kemanusiaan, Islam universal, mengingat keadaan objektif di dalam komunitas Muslim itu sendiri yang tidak mendukung arah itu. Nampak dari uraiannya tentang pendekatan Ahmad Syafi'i Ma'arif terhadap pendidikan Islam bahwa ia mengambil dua pendekatan yang sangat dominan. Pendekatan historis didahulukan, diikuti oleh pendekatan sosiologis. Pencapaian dari Syafi'i Ma'arif dari tahun 1992 sampai 1994, profesor tamu di Universitas Guild di Kanada, guru besar filsafat dan sejarah IKIP Yogyakarta, dan menjabat sebagai wakil ketua PP Muhammadiyah 1995 sampai 1998, serta menjadi direktur suara Muhammadiyah di majalah di Yogyakarta dari tahun 1998 hingga 1990. Individu staf guru dari catatan harian Ummul Quran. Biografis Profesor Abdul Malik Kamring Amrullah. Profesor Abdul Malik Kamring Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka, lahir di Sungai Batan, meninjau di Sumatera Barat pada Minggu malam Senin 14 Muharram 1926. Kebetulan juga 17 Februari 1908 beliau adalah salah satu anak Indonesia yang telah mengharumkan nama bangsa di dunia. Hamka dikenal karena prestasinya sebagai penulis sarjana, penulis produktif, politikus, dan sejarawan. Pemikiran dari Hamka dalam bidang pendidikan. Hamka adalah seorang guru yang tegas, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemurnian agama yang dianutnya. Ia adalah salah satu tokoh politik yang berusaha mengambil hidupnya untuk mendidik masyarakat tentang kemajuan dalam rangka mencapai kemerdekaan setelah mengalami kerasnya dan kejamnya zaman penjajahan. Hamka memberikan syariah peran sentral dalam tasawuf, menekankan esensi dan signifikasinya. Pencapaian Hamka adalah salah satu tokoh yang telah bekerja keras menyebarkan ajaran Islam di Indonesia dan memperjuangkan kelangsungan hidup NKRI. Dia berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk itu aspek agama, politik, pendidikan, dan aspek sosial dan budaya. Ia juga berkhutbah secara tertulis, berbagai latihan dan perenungan yang disosialisasikan dengannya menjadikan sebagai peneliti yang komprehensif dan humanis. Biografi dari Nurcholish Madjid, lahir di Jombang pada tanggal 17 Maret 1939 dan meninggal pada 26 Maret 1358 Hijriah. Ia adalah seorang muslim tradisional NU yang kegiatan politiknya berafiliasi dengan gerakan Islam modern. Nurcholish menyelesaikan pendidikan kuliahnya saat melanjutkan pelajaran di University of Chicago untuk program doktoral. Nurcholish bermaksud mengambil jurusan ilmu politik sebagai percabangan ilmu-ilmu sosial, bukan bidang kajian keislaman. Pemikiran dari Nurcholish yaitu dianggap sebagai salah satu pelopor pembaharuan Islam di Indonesia, yang mendefinisikan modernisasi sebagai sikap mental manusia sehat yang jiwa dan raganya berpihak pada kebaikan dan kemajuan. Modernisasi yang tidak memiliki atribut etnis namun tersebar luas dan melekat pada setiap perkembangan.
manusia dimanapun mereka berada dan dari negara manapun mereka berasal. Pencapaian dari Nurkolis Majib pernah menjadi Ketua Umum HMI pada tahun 1966 dan wafat pada tahun 2005. Selanjutnya biografi dari Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan Gus Dur, lahir pada tanggal 7 September 1945 yang menurut penanggalan Islam jatuh pada tanggal 4 Sabah. Gus Dur adalah anak keempat yang beranggotakan 6 orang. Ia bersekolah saat itu sebelum akhirnya mendaftar di SDN Matrama Perwaris. Ia memulai di SDN Kris. Wahid menerima ijazah sekolah dasar dan orang tuanya mengirimnya ke Yogyakarta untuk belajar, mendapatkan beasiswa kuliah di Universitas Al-Azhar di Kairo. Wahid menjadi jurnalis majalah Perhimpunan Pelajar Indonesia selama tinggal di Mesir dan juga melanjutkan studi di Baghdad College pada tahun 1966 dan selesai pada tahun 1970. Gus Dur melanjutkan pendidikannya di Jerman dan Prancis setelah menyelesaikan studinya di Baghdad. Pemikiran dari Abdurrahman Wahid adalah pemikir politik dan nasional pertama yang menganjurkan hubungan yang harmonis antara negara Pancasila dan Islam. Ini menandakan bahwa menurut Gus Dur, Islam adalah cara hidup manusia dan Pancasila adalah dasar konstitusi negara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi adapun biografi pada Abu Bakar Ba'asyir. Abu Bakar Ba'asyir ini anggota elit Arab yang dimana bernama Abu Bakar bin Abud bin Ahmad bin Bamuallim Ba'asyir. Ba'asyir ini lahir di Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1938 dan beliau wafat pada tanggal 12 Desember 1356. Ba'asyir ini mendapatkan gelar di sebuah pondok gontor pada tahun 1959 sampai dengan 1963. Kemudian beliau lulus di sebuah Universitas Al-Irsyad Surakarta dengan gelar sarjana hukum. Adapun pemikiran pada Abu Bakar Ba'asyir ini adalah pemikirannya itu yang konservatif dan radikal, upaya penegak syariat Islam. Adapun pencapaian pada Abu Bakar Ba'asyir ini adalah orang yang pertama kali memimpin Majelis Mujahidin atau Amir Mujahidin. Adapun biografi pada Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ini lahir di desa Safat Al-Turab, Mahallah Al-Kubra di negeri Garbia, Mesir pada tanggal 9 September 1926 bertepatan pula dengan 1344 Hijriah. Adapun nama lengkap dari Al-Qaradawi ini yaitu Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Nama Al-Qaradawi ini diambil dari nama keluarga besar beliau. Adapun pemikiran pada Yusuf Al-Qaradawi ini adalah beliau merupakan tokoh Islam dunia yang paling berpengaruh dalam dunia Islam, yang dimana konsisten pemikirannya ini yang moderat dan objektif, yang jauh dari kata ekstremisme dan liberalisme. Adapun pencapaian pada Yusuf Al-Qaradawi ini adalah beliau telah menulis ratusan judul buku ilmiah yang dimana berbagai cabang hukum Islam. Adapun dalam bidang syariah itu akidah, akhlak, ekonomi dan politik. Baik, adapun kesimpulan dari tokoh-tokoh pemikiran hukum Islam kontemporer yaitu sebagaimana
filsafat perkembangan Islam kontemporer, para tokoh fundamentalis menunjukkan dirinya dalam struktur yang berbeda dan terkait erat dengan arah filosofis lainnya. Adapun 5 tokoh pemikiran hukum Islam kontemporer ini yaitu dibagi menjadi 5, yaitu fundamentalis, tradisionalis, reformis, modernis, dan post-tradisimalis. Baik, itulah tadi hasil pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.